Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat keimanan, memberikan nikmat untuk berada di atas jalan hidayah. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, suatu nikmat yang hendaknya setiap hamba berusaha untuk senantiasa memupuknya dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dirinya berada di atas jalan kebaikan yang sangat besar tersebut. Dan adalah ia senantiasa memiliki mujahadah, memiliki tekad bulat, memiliki kesungguhan dan senantiasa berada di atas kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Taib terakhir sampai di mana? Ya. Bab 30 hadis kedua. Taib. Berarti masih ada satu hadis di dalam bab yang ke-30 ini. Taib. Tsumma qala rahimallah. Kemudian kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, Imam Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Layla. Qala haddatsana Ayyub bin Jabir Al-Hanafi an Adam bin Ali an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajrahu Allah ta'ala fiha. Wa abda'u biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab fal aqrab. Wa in kana fadlan fanawil. Ya. Baik. Kata beliau rahimallahu ta'ala anhu, qala haddatsana Muhammad bin Imran, telah mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran bin Abi Layla. Taib. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir Al-Hanafi dari Adam bin Ali an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah. Taib. Beliau mengatakan ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi
yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha wa abda'u biman ta'ulu ya fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab ya. Kata beliau, tidaklah seorang lelaki dia berinfak untuk dirinya, artinya dia pekerja. Ya, seseorang yang mencari nafkah, dia pekerja. Ya. Dan ini termasuk keutamaan, kebaikan tersendiri ketika seorang itu ya, tidak menjadi beban untuk orang lain. Ya, dia berusaha untuk menafkahi dirinya. Taib. Kemudian kalau dia sudah berkeluarga, ya, wa ahli, dia memberikan nafkah juga terhadap orang-orang yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabnya, keluarganya. Ya. Taib. Kemudian yahtasibuha. Ya. Dia di dalam menafkahi dirinya, dia dalam bekerja, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yahtasibuha. Jadi dia niatnya bekerja benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala demikian, illa ajrahu Allah taala fiha. Kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajar kepadanya, memberikan pahala kepadanya. Lihat ya, pada pekerjaan. Ini aktivitas kehidupan seorang hamba dalam perjalanan kehidupan dunia, mencari nafkah. Ketika seorang niatnya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab apa? Menjadi sebab pahala. Ya. Dia bekerja, dia nafkahi dirinya sendiri. Ya. Dan berusaha untuk ya, tidak menjadi orang yang selalu mau dikasihani. Ya, karena kadang ada sebagian orang yang selalu berusaha untuk dikasihani. Ya. Dan lebih ngeri lagi kalau dia menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan. Ya, dan tentunya ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ini adalah perkara-perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Seorang yang menjadikan mengemis ini sebagai pekerjaannya. Telah diingatkan oleh Rasulullah ya, tentang larangan hal tersebut. Ya, jadi seorang tidak meminta-minta kecuali dalam kondisi terpaku. Tidak ada lagi yang dimakan. Kalau dia ada meminta, dia menjadi sebab dia akan meninggal. Ya, dalam kondisi terpaksa. Kalau sudah menjadikan sebagai profesi, nah ini yang menjadi masalah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keutamanya sangat besar ya. Orang yang mencari nafkah kemudian dia lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik hal tersebut memberikan nafkah terhadap dirinya, atau kalau dia memiliki tanggung jawab, sudah berkeluarga, maka dia memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya. Ya, semuanya ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut menjadi sebab apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang menelantarkan keluarganya, dia tidak memberikan nafkah kepada mereka, maka ini adalah dosa tersendiri. Ya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a ma yaqut. Cukuplah seorang itu dikatakan pendosa tatkala ia menelantarkan orang-orang yang tanggung jawabnya ada pada dirinya. Ya, ada orang-orang yang nafkahnya itu adalah tanggung jawabnya. Karena dosa ketika dia melantarkan keluarganya tidak menafkahinya. Taib. Maka adalah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabda biman ta'un. Ya, dan mulailah. Ya. Mulai dari siapa?
Mulai dari orang yang nafkahnya itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, mulai dari orang yang nafkahnya adalah tanggung jawabnya. Ya, kalau sudah punya keluarga, istri dan anak-anaknya, ya, dia penuhi kebutuhannya. Fa in kana fadlan, kalau ada lebih, ya, maka baru fal aqrab al aqrab, baru kepada karib kerabat. Ya. Lihat ya, setelah keluarga, ya, orang-orang yang ada tanggung jawabnya, orang-orang yang dia bertanggung jawab untuk menafkahinya, ya, baru kepada karib kerabat. Ya. Bahkan berkaitan dengan sedekah untuk pembangunan masjid, mana lebih diutamakan, keluarga atau sedekah pembangunan masjid? Kedua keluarga. Karena hukum berikan nafkah kepada keluarga adalah wajib, sementara bersedekah untuk membangun masjid hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya. Maka seorang di dalam melakukan hal ada pertimbangan-pertimbangan. Dahulukan perkara yang wajib, ya, setelah terpenuhi baru menuju kepada perkara-perkara yang disunahkan. Mulai dari hal-hal yang wajib kemudian menuju perkara yang sunnah. Jangan mengejar perkara yang sunnah kemudian menelantarkan yang wajib. Ini kan dosa tersendiri. Wih, masya Allah, sedekahnya di masjid, sedekahnya ada di mana-mana, tapi keluarganya ditelantarkan. Ya. Makanya dosa dari dosa-dosa yang sangat besar, menelantarkan keluarga. Taib dan karib kerabat, ya, mulai dari albanat, ya, dan mulai dari karib kerabat yang terdekat terlebih dahulu, ya, ayah, tentunya ayah, kemudian kakek, karena kakek itu menduduki tempatnya ayah, ya. Kalau masih ada buyut, ya, buyut, ya, kalau di atasnya buyut masih ada, ya, kepada moyangnya, ya. Kalau di atasnya moyang apa? Baik. Kemudian anak-anaknya, ya. Jadi anak dulu, ya. Setelah anak, kemudian dari orang tua yang paling berhak adalah siapa? Ibu. Setelah anak, istri, kemudian ibu. Ya. Karena ibu lebih didahulukan daripada siapa? Ayah. Ibu, ayah, iya. Kemudian nenek, kakek dan seterusnya. Iya. Yang pertama, apakah ayah ibu, atau kakek nenek dari arah ayah, atau kakek nenek dari arah ibu? Iya. Penuhi semua yang terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan, ya, nafkah ketika dia memiliki kelebihan untuk istri dan anak-anaknya, ya, kepada ayah dan ibunya, kemudian kepada kakeknya, ya, kalau dia masih memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Kemudian setelah itu apa? Wal banat ala khawat. Iya. Setelah istri, anaknya, ibunya, kakek neneknya, baru kepada siapa? Kalau masih ada lebih lagi, ya, kepada anak-anak saudara perempuannya. Iya, anak-anak saudara perempuannya berarti siapa ini? Keponakan. Iya. Dari saudara perempuannya. Iya. Kalau masih ada lebih lagi, iya, maka kepada keponakan dari saudara laki-lakinya. Iya. Ini orang yang gajinya banyak, ya, masih banyak lebih-lebihnya. Iya. Kalau masih banyak lagi, kepada ammamat, kepada bibi dari arah ayah. Iya. Bibi-bibinya dari ayahnya. Kalau masih lebih lagi, dari bibi arah ayah, arah ibu, ya kan? Bibi dari arah ibu, khalat, ya.
Kalau masih ada lebih lagi, ya, kepada mertua, bagi yang punya mertua. Ya. Taib. Ya. Bagi yang punya robibah, ya robibah. Ya. Robibah ini bab tersendiri kan. Robibah itu misalnya seorang menikah dengan janda, ya, si janda itu punya anak, maka itu disebut robibah. Disebut dengan robibah. Baik. Ketika misalnya ada duda dan janda dia menikah, masing-masing bawa anak, ya. Kalau sudah dukhul, ya sudah melakukan hubungan suami istri, berarti ya, anak si janda ini mahram bagi ya suami barunya si duda, dan anak si duda ini adalah mahram bagi istri barunya. Tapi anak-anak mereka sesama anak-anak ini bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Ya, maka boleh dinikahkan untuk lebih dekatnya. Baik. Maka demikian. Irobibah ya. Kemudian juga ya, termasuk di dalamnya adalah minar radha'ah. Ya. Yang dia menjadi mahram disebabkan karena sepersusuan. Ya, itu biasa disebut dengan saudara sesusuan. Ya, dan saudara sesusuan itu apa? Ya. Ini kalau ada lebih. Kalau ada lebih. Ya, karena tanggung jawab nafkah terhadap anak tersebut adalah orang tua dari sisi nasab. Orang tua dari sisi susuan itu tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi adalah orang tua dari sisi nasab. Ya, demikian pula yang menjadi wali, ya, bukan orang tua dari arah sesusuan, tapi yang menjadi wali adalah orang tua dari sisi nasab. Ya. Taib. Wa banatul muharramat. Kemudian anaknya mahram. Ya, anak-anaknya mahram. Ya. Tadi kan semuanya mahram ya. Kemudian anak-anak mereka. Ya. Hukum asalnya anak-anaknya mahram itu adalah mahram. Kecuali ya. Anaknya siapa? Anaknya bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. Kalau anaknya bibi dari ayah dan ibu, berarti siapa mereka? Sepupu. Sepupu bukan mahram. Boleh untuk menikah. Taib. Ya. Maka ketika sudah terpenuhi kerabat-kerabat yang lainnya, baru wa in kana fadlan fanawil. Kalau masih ada lagi, Masya Allah, berarti 1 bulan berapa ini? Sudah kerabat-kerabat dekatnya sudah, ini masih ada lebih lagi, baru dia keluar. Iya, ini kan yang masalah, kadang dia keluar duluan, kerabatnya dia tinggal. Ini yang menjadi masalah. Iya, maka perhatikan berkaitan dengan seorang yang memiliki kelebihan, ya maka keluarganya, kemudian karib kerabatnya yang terdekat dulu. Yang paling dekat, kemudian yang terdekat setelahnya, kemudian setelahnya, baru nanti kalau ada lebih baru keluar. Nah, itu. Jadi ada yang diprioritaskan. Ya. Baik. Maka demikian seorang itu di dalam ya, mengeluarkan hartanya. Maka yu'ta ila may yasha. Setelah ya, orang-orang yang wajib dia nafkahi sudah dipenuhi, setelah itu baru karib kerabatnya yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Kemudian kalau semuanya sudah, kalau masih ada lebihnya, terserah dia mau sedekahkan kemana. Ya kan? Maka demikian. Baik. Jadi ini hukum umumnya ya. Ini hukum secara umum. Nanti di dalam bab rincian-rincian, itu berbeda lagi. Seorang melihat kondisi dan keadaan. Itu di dalam bab-bab yang berkaitan dengan bab rincian-rincian. Baik. Ikhwanu fi din, azani wa azanakumullah. Ya. Hadis ini ya, dhaif ya, hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Iya. Akan tetapi ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini di dalam riwayat Muslim dan hadisnya sahih. Artinya apa?
Walaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis lain yang kuat yang menyebutkan tentang perkara ini. Paham ya? Ikhwanu fiddin, azani wa azanakumullah. Maka selesai bab yang ke-30. Ya. Kemudian pada bab yang setelahnya yang 31, babu la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahm. Dia. Bab ya, rahmat itu tidak diturunkan terhadap kaum pada suatu lingkungan masyarakat, pada suatu wilayah, ya, di mana di wilayah tersebut, di lingkungan masyarakat tersebut ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Taib. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa, qala akhbarana Sulaiman Abu Idam, qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqul an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ya. Tapi kata beliau telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa, dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sulaiman, itu Abu Idam, ia mengatakan saya mendengar Abdullah ibn Abi Aufa mengatakan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahm. Sesungguhnya rahmat itu tidaklah diturunkan, ya, terhadap suatu kaum, ya, lingkungan masyarakat, ya, di suatu wilayah, di tempat perkumpulan manusia, di mana pada mereka terdapat seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, ya, di hadis yang pertama di dalam bab 31, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwasanya rahmat, ya, itu tidak turun terhadap suatu kaum yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ada pada mereka ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berarti menunjukkan ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Jadi qati'ur rahm, memutuskan hubungan silaturahmi, ini adalah sebab tertahannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tertahannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal, ya, walaupun dari sini lemah, ya, tapi ada didukung dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan, ya, adanya benarnya dari sisi makna hadis ini berkaitan dengan bentuk maksiat. Ya, maksiat itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang perkara ini di dalam surah Hud ayat 112. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong terhadap orang-orang yang zalim. Larangan condong terhadap orang-orang yang zalim. Ya, sementara orang yang memutuskan hubungan silaturahmi ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, ini adalah kezaliman yang sangat besar yang menjadi sebab doa tertolak, doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab tertahannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan. Dan ini rahmat ini adalah rahmat yang berkaitan dalam kehidupan dunia. Ya. Dan di antara, ya, hilangnya rahmat ketika tertahannya hujan. Diterangkan oleh para ulama. Ya. Dan di antara sebab, ya, hilangnya rahmat
adalah tidak turunnya hujan sehingga terjadi paceklik. Ya. Atau sulit dari sisi perekonomian. Ya. Lalu bagaimana dengan hujan? Ya. Maka berkaitan dengan rahmat, ya, maka hujan itu kadang menjadi sebab kebaikan rahmat Allah dan kadang hujan menjadi sebab apa? Petaka. Ya, hujan yang menjadi sebab banjir, longsor, dan bencana-bencana yang selainnya. Ya. Kadang hilangnya rahmat dengan tertahannya hujan, dan kadang hujan yang berlebih-lebihan, itu kan membinasakan. Ya. Atau hilangnya nilai keberkahan. Boleh jadi dia dapat, dia tanam tanaman, dia panen. Ya. Sekarang setelah dia panen, kalau hal tersebut adalah keberkahan, panen yang di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memanfaatkan hasil panennya dalam kebaikan. Hasil panennya adalah hasil panennya yang menjadi sebab ketenangan. Karena tidak selamanya apa yang didapatkan terdapat keberkahan. Walaupun dia dapatkan dari sisi jalur-jalur yang dihalalkan. Karena penting niat di dalam mencari nafkah karena Allah. Kemudian ketika dia mendapatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang misalnya bekerja, dia gajian misalnya. Ketika dia mendapat gaji ini menjadi sebab dia semakin tekun ke masjid, tekun beribadah atau tidak? Karena itu kan efek dari apa? Rizki yang di dalamnya terdapat nilai keberkahan. Maka ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga terdapat pelajaran bahwasanya tugas seseorang itu adalah mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Ketika terjadi pemutusan silaturahmi, maka jangan menjadi sebab turunnya bala, tapi dia harus berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi apabila memungkinkan baginya. Maka dia berusaha, apalagi kalau orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi adalah orang-orang terdekatnya. Apalagi orang-orang yang melakukan pemutusan hubungan silaturahmi kalau orang tuanya lagi. Karena kadang ada sebagian orang tua mengajak 7 turunannya untuk membombe tetangganya misalnya. Baik. Maka ketika seorang melihat kemungkaran seperti ini, maka kewajibannya apa? Falyughayyiru biyadi. Kan di dalam hadis riwayat Muslim kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Karena siapa melihat kemungkaran, kalau itu adalah wilayah kekuasaannya, maka dia rubah dengan apa? Rubah dengan tangannya. Apalagi seorang kepala rumah tangga, dia punya wewenang dalam rumah tangganya. Dan setiap orang punya wilayah. Istri punya wilayah, suami punya wilayah. Demikian yang selainnya memiliki wilayah-wilayah yang dia punya wewenang untuk apa? Menyingkirkan hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran itu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Baik, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka Nabi mengatakan apa? Wa illam yastati, dengan apa? Fabilisani. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nasihati dengan cara yang baik. Baik. Atau digunakan lisannya melalui orang lain, diarahkan orang lain untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Dia yang menjadi sebab, berusaha untuk menjadi sebab agar hilang di lingkungan wilayahnya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.
Ya. Kemudian wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Dan hal tersebut adalah serendah-rendah keimanan, benci terhadap kemungkaran. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah berusaha sesuai dengan batas kemampuannya, maka gugur kewajibannya. Ya kan? Karena setiap orang itu memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dia sudah melakukannya, maka telah gugur kewajiban baginya. Ya. Taib. Ya, kemudian di antara hal yang harus ditembus juga adalah doakan. Ya, Allah yahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Agar ia meninggalkan dosa yang sangat besar itu. Kan ini menjadi sebab ya, tertolaknya doa kan? Ya. Dan aneka ragam dari musibah-musibah yang menimpa itu disebabkan karena adanya orang-orang yang seperti ini. Taib, karena itu Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan apa? Manuzilal bala illa bidzam. Ya. Bala itu tidak akan turun kecuali dengan apa? Disebabkan karena dosa. Ya, ini musibah-musibah yang menimpa, ya, COVID-19 dan yang semisalnya, itu disebabkan karena apa? Karena dosa. Ya. Yang menjadi sebab turunnya bala itu adalah dosa. Karena itu ketika seorang tertimpa bala, ya, maka para ulama mencontohkan introspeksi diri, ya, memperbaiki diri, ya, berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini cuma satu hadis ya di dalam bab ini. Taib. Kemudian hadis atau bab yang ke-32. Ya. Jadi di dalam hadis di dalam bab yang tadi, bab 31, itu adalah akibat, ya, yang terjadi dalam kehidupan dunia. Ya, jadi ada akibat yang terjadi dalam kehidupan dunia yang disebabkan karena memutuskan hubungan silaturahmi, hilangnya rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rahmat secara khusus. Adapun rahmat secara umum mereka dapat, ya atau tidak? Rahmat secara umum mereka dapat harta, mereka dapat gaji, mereka juga panen. Tapi rahmat secara khusus, ya, nikmat tersebut menjadi sebab ketenangan dalam kehidupannya, tidak semuanya. Iya. Nah, sekarang kita lihat, ya, berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sebagai tanda nikmat tersebut adalah berkah, ia akan menjadikan nikmat itu sebagai saran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh, bukan semakin membuat dirinya terjerumus dalam kelalaian demi kelalaian. Taib. Semua kala rahimallah, ya, bab wa itsmi qatir rahim. Bab, ya, dosa seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Di dalam hadis ini, ya, di dalam bab yang setelahnya ini ada kaitannya dengan apa? Ada kaitan pada hadis yang pertama. Ini akibat yang akan didapat oleh seseorang di negeri akhirat. Akibat dari memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau di dalam bab yang di atas tadi, ya, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kehidupan dunia. Kaitannya dengan kehidupan dunia. Akibat, ya, dari memutuskan hubungan silaturahmi. Taib. Qala rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Salih. Qala haddatsani Al-Laits. Qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab. Ya. Qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mud'im. Ana Jubair bin Mud'im
akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Ini yaqulu, yaqula, yaquli. Hah? Yaqulu atau la atau li? Lu, kenapa lu? Fi'il mudhari, iya fi'il mudhari. Terus fi'il mudhari kan bisa yaqulu, bisa yaqula, bisa yaqul. Kenapa dibaca lu di sini? Apa alasannya? Tayyib, ahsan. Ya, anta lihat ajab tawasabna. Jadi di sini yaqulu dia marfu, dia fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah dhahirah aw muqaddarah. Ya, ad-dhammatu dhahirah. Li'annahu fi'ilul mudhari' sahih atau mu'tal? Hah? Li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Kenapa dikatakan sahihul akhir? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sesuatu yang diinginkan apa di sini? Huruf-huruf illah, huruf-huruf penyakit. Ya. Tidak ada huruf-huruf penyakit ya. Huruf-huruf penyakit. Jadi ada kata dalam bahasa Arab itu kata yang sehat, ada kata yang berpenyakit. Ya, ada kata-kata yang berpenyakit. Taib. La yadkhulul jannata qati'ur rahm. Ya. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih. Ya, insyaallah Abdullah ya putranya si Salih. Namanya bagus, masyaallah. Kata beliau telah menceritakan kepada saya Al-Laits ibn Sa'd. Qala haddatsani, ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Uqail. Ya. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Ia mengatakan akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, ini sahabat Nabi. Ana Jubair bin Mut'im akhbarahu. Bahwasanya Jubair bin Mut'im akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Ana Husamya, ini berarti Muhammad ini putranya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sahabi. Ya. Ana Jubairi rin ru. Jubairo ru. Jubairo, kenapa? Ada apa di sini? Ada anna. Anna dengan inna itu huruf apa namanya? Huruf apa namanya? Huruf taukid. Terus apa bedanya anna sama inna? Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya? Itu persamaannya atau perbedaannya? Perbedaannya, inna di awal. Kalau anna didahului oleh sebuah kata. Terus persamaannya apa? Ya. Dari sisi makna sama maknanya. Dia sama-sama taukid. Dari sisi makna juga sesungguhnya sama. Baik, cuma bedanya kalau inna di awal, anna didahului oleh kata sebelumnya. Baik, bahwasanya Jubair bin Mut'im akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Akhbarahu, kembali kepada siapa ini? Domir hu. Domir itu apa? Kata ganti. Iya. Domir ada berapa jumlahnya? 14. Apa itu 14?
Hah? Coba sebutkan. Wa. Berapa semuanya? 14. Sedikit kan? 14 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti mudah ya? Mudah. Baik. Hu, domir ini kembali ke mana ini? Ya, kembali kepada si Muhammad. Iya. Dia mengabarkan kepada Muhammad annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar. Siapa yang mendengar di sini? Jubair bin Mut'im. Iya. Sami'a ini fi'il apa ini? Fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabniun. Di sini mabni ala apa? Mabni ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Taib. Annahu sami'a rasuli. Ya? Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena ya begitulah gitu. Taib maf'ul bih-nya. Taib ahsan maf'ul bih. Tapi bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya. Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Berarti ini akibat di mana ini? Akhirat, di negeri akhirat yang akan dia dapatkan. Ya. Dan ini ada hadisnya sahih ya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dalam pembahasan tentang bir, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang sahih. Ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan keumuman, walaupun orang tersebut sholat, walaupun orang tersebut puasa, walaupun dia menunaikan ibadah haji berulang-ulang kali, tapi kalau memutuskan hubungan silaturahmi, ini akibatnya. Ya. Karena itu perhatikan ya, ketika seorang melakukan kebaikan, jauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dapat menjadi sebab hilangnya manfaat dari amalan kebaikan itu. Ya. Karena ini adalah penyakit yang berbahaya, memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Dan hendaklah setiap orang berusaha untuk memadamkannya, bukan mengobarkannya. Ini kadang terjadi sebagian orang bukan memadamkan tapi mengobarkan. Ketika dapat dia jumpai orang yang mengucapkan, oh si fulan itu begini-begini, nah, ya kan? Bukan begini, dia malah tumbuh bumbu-bumbui, semakin dipanas-panasi, semakin memberikan apa? Kobaran api, menanamkan kebencian dan ikut-ikut menebarkan kebencian. Baik. Maka berkaitan dengan memutuskan hubungan silaturahmi, ini adalah perkara yang berbahaya. Karena salat wajib, apakah itu salat 5 waktu, salat Jumat, itu akan menjadi sebab pengampunan dosa, selama dia tidak selama dia tidak melakukan dosa besar. Sementara memutuskan hubungan silaturahmi dosa besar atau bukan? Minal kabair. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat kepada salat Jumat yang berikutnya. Demikian juga wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu kepada Ramadan yang setelahnya. Itu adalah mukaffarat. Itu adalah perkara yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab pengampunan dosa. Tapi ada syaratnya. Nabi menyebutkan apa? Setelah menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah mukaffaratun ma bainahuma. Hal tersebut, waktu-waktu itu adalah waktu yang menjadi sebab pengampunan dosa. Idza jutnibatil kabair. Selama dia meninggalkan dosa besar. Artinya amalan tersebut menjadi sebab ampunan selama dia meninggalkan dosa besar. Tapi kalau dia sholat jalan,
puasa jalan, salat Jumat jalan. Ya, kemudian memutuskan hubungan silaturahmi jalan, bombeknya jalan. Menjadi sebab pengampunan dosa atau tidak? Maka tidak. Ya, karena itu ada syarat di sini agar salatnya bermanfaat, menjadi sebab pengampunan. Ya, salat 5 waktunya, salat Jumatnya, ibadahnya di bulan Ramadan menjadi sebab pengampunan. Luar biasa, berulang-ulang kali Nabi menyebutkan tentang ibadah di bulan Ramadan ini, keutamaannya menjadi sebab pengampunan. Tapi hal tersebut menjadi hilang ketika seseorang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Terjerumus dalam dosa-dosa besar. Dan ini adalah salah satu dari dosa yang sangat besar. Dosa yang menjadi sebab seseorang itu berada di atas kerugian. Maka ingat di sini, la yadkhulul jannah qatir rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Masuk di dalamnya orang yang salat, orang yang puasa, penunaian zakat, orang yang umrah, orang yang haji. Kalau dia melakukan qatir rahim, tetap dapat ancaman ini. Karena itu jangan merasa aman, saya sudah salat. Jangan merasa aman, saya sudah menunaikan ibadah haji. Hajinya bukan cuma sekali, berulang kali. Maka ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tulisnya yang besar-besar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, izin bertanya berkaitan dengan hubungan silaturahmi. Puan Ustaz, sepahaman saya hubungan silaturahmi adalah yang memiliki hubungan keluarga. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan memutuskan hubungan dengan orang di luar ikatan keluarga, baik tetangga, mungkin atau teman, atau mungkin teman kerja, apakah mendapatkan ancaman yang sama? Mohon penjelasannya. Tapi berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Dan yang wajib kepada seluruh karib kerabat. Adapun pada selain karib kerabat, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Taib. Maka ketika seorang memutuskan hubungan silaturahmi kepada selain kerabat, itu adalah dosa tersendiri. Dan tentunya dosanya lebih besar lagi ketika hal tersebut dilakukan kepada kerabatnya sendiri. Paham sampai sini? Taib. Kemudian bedakan antara memutuskan hubungan silaturahmi dengan hajar. Bedakan ya, hajar. Karena berkaitan dengan hajar ini ada sesuatu yang dibolehkan tentang hajar. Misalnya ada teman yang berbuat maksiat. Kita meninggalkan berteman dengannya, bukan karena kita memutuskan hubungan silaturahmi, tapi kita menghajarnya agar orang tersebut introspeksi diri, kenapa kita jauh dengannya. Kenapa saya dijauhi oleh sebulan. Tapi ini hukum hajar, dan hajar ini dibolehkan. Dan hajar ini adalah dibolehkan. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ketika Malik melakukan hal yang ketika itu dia merasa berdosa, tidak ikut berperang, tidak memiliki alasan tertentu, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menghajarnya. Demikian juga para sahabat. Tidak diajak bicara, tidak ditegur, salam tidak dijawab. Kemudian setelah berjalan lebih dari 1 bulan, maka Rasulullah SAW mengabarkannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepadanya, disebabkan kejujurannya di dalam melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini berkaitan dengan hajar itu dibolehkan kalau hajar bentuknya. Kalian bedakan antara hajar dan memutuskan hubungan silaturahmi. Taib. Karena itu bagi orang-orang yang memiliki teman yang
terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, maka yang pertama dia nasihati dengan cara yang baik. Ya, kalau dia termasuk orang yang memungkinkan untuk memberikan nasihat. Ya, tapi kalau dia tidak memungkinkan, maka doakan kebaikan dan dia berusaha untuk tidak duduk bersamanya, karena kecondongan terhadap orang yang zalim ini adalah perkara yang menjadi sebab malapetaka baginya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah engkau condong terhadap orang-orang yang zalim, karena kecondonganmu terhadap orang yang zalim itu menjadi sebab engkau disentuh oleh api neraka. Ini hanya condong saya, ya. Condong terhadap orang yang zalim. Walaupun dia tidak melakukan, tapi dia kecondongannya, condong hatinya terhadap orang-orang yang zalim, maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Ya, apalagi berkaitan dengan teman. Ya. Rasulullah SAW sudah menyebutkan apa? Almar'u ma'adini khalili. Ya. Seseorang itu kepribadiannya, kondisinya, agamanya, ya sesuai dengan teman yang sering bersamanya. Itu gambaran. Ya. Karena itu Nabi menyebutkan apa? Falyanzur ahadukum may yukhalil. Karena itu lihatlah diri-diri kalian dengan siapa kalian itu berteman. Karena itu teman ini pengaruh besar. Ya. Karena itu jangan berusaha untuk menjadi pahlawan kesiangnya kalau dia tidak mampu untuk memberikan nasihat. Iya. Karena itu dia berusaha untuk mewarnai, bukan terwarnai. Kalau memungkinkan baginya bisa mewarnai, warnai. Iya, agar mereka berada di atas taubat. Iya. Karena antara dua, kalau dia tidak bisa mewarnai maka dia akan terwarnai. Iya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, bagaimana sikap kita jika saudara kita memukul, apa yang memukul saya? Memutus. Tulisnya besar-besar ya, saya tak tulisnya yang besar-besar. Memutus silaturahmi, bahkan berucap tidak ada lagi saudaraku seperti kamu. Oh, tidak ada lagi saudaraku seperti kamu. Hanya karena masalah utang piutang yang selama ini 6 tahun saudaraku pinjam uang dan baru saya tagih karena saya butuh, karena saya sakit butuh uang. Taib. Ini sudah masuk di dalam bab sebelumnya ya. Tugas seseorang ketika didolimi, ya, maka Allah sebutkan apa? Falyadfa billati hi ahsan, maka balas dengan kebaikan. Ya, balas dengan kebaikan. Ketika saudara memutuskan hubungan silaturahmi, ya, maka tidak dibalas dengan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, maka dia tetap balas dengan kebaikan. Ya, ketika dia didolimi, apakah itu saudaranya, ya, ataupun yang selainnya, tapi ketika dia didolimi, dia balas dengan kebaikan, maka seakan-akan dia memberikan apa? Seakan-akan dia memberikan bara api kepada orang tersebut. Artinya apa? Kedoliman yang dilakukan orang-orang lain kepada kita itu akan menjadi sebab kerugian dirinya sendiri, kan? Menjadi sebab kerugian diri sendiri. Tapi kalau dia zalim, kita balas dengan zalim, maka masing-masing sama-sama rugi. Antum mau ikut rugi? Hah? Maka tidak. Ketika ada orang berbuat zalim, maka antum berusaha untuk menjadi hamba yang beruntung, membalas kezaliman dengan kebaikan. Taib. Ini berkaitan dengan utang piutang ya. Ini mengerikan berkaitan utang piutang. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan hal yang berkaitan dengan hutang. Ini juga habis manis pak dibuang ini kadang-kadang. Taib. Kadang dia datang dengan baik-baik, ucapan yang bagus, manis. Tapi ditagih jadi pahit. Dan ingat ya, bagi orang-orang yang berhutang, ya, Nabi sudah menyebutkan walaupun seorang itu mati 2 kali, ya, dia berjihad di jalan Allah, ya, mati 2 kali, tetapi kalau dia memiliki hutang, makin ada perkara yang menjadi sebab dia tertahan untuk masuk dalam surga, walaupun dia mati syahid 2 kali. Ini hutang itu adalah perkara yang berbahaya. Ya, dan yang lebih ngeri lagi, kalau seseorang memiliki kemampuan kemudian dia tidak mau membayar. Dan Nabi sudah mengatakan matlul ghina dzulm. Seorang yang tidak membayar hutang padahal dia mampu, maka itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Maka ini adalah perkara dari perkara yang berbahaya berkaitan dengan hutang. Jangan membuka pintu hutang, jangan terlalu bermudah-mudahan dengan hutang. Karena itu beli sesuatu kalau memang ada kemampuan. Jangan buka pintu hutang.
Kalau antum buka pintu hutang itu kadang menjadi beban pikiran. Kalau beban pikiran, mau taklim juga nggak tenang, mau ke masjid juga tidak tenang, semuanya serba tidak tenang. Ya, disebabkan karena apa? Karena ada utang. Ya, karena itu hidup seadanya. Iya. Hidup seadanya. Apa yang ada? Iya. Maka jangan bergaya, iya, dengan gaya yang tidak sesuai dengan kantongnya. Ini kan menjadi masalah. Ya, terjadi. Ya. Antum lihat ya kalau di Saudi itu bangunan-bangunan rumah. Bangunan rumah itu kalau antum lihat dari luar sederhana. Bangunan sederhana kelihatan kayak cuma kotak-kotak begitu bangunannya. Kemudian yang bagus-bagus itu di dalam rumah mereka karena mereka mau menikmati. Berbeda pada sebagian orang-orang yang bangun rumah yang di luar yang dilihat orang itu dikasih bagus, sementara di dalamnya banyak bocor-bocor. Hanya ingin dilihat saja, hanya ingin dilihat orang, padahal kehidupannya penuh dengan kesengsaraan. Itu kan? Ini kan yang terjadi pada sebagian orang seperti itu. Taib, mau menampakkan gaya yang bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tapi semuanya serba hutang. Saya pernah dengar ada sebagian ikhwan yang dia punya teman, temannya ini pengusaha alat berat, pengusaha alat berat, rukonya di mana-mana, mobilnya banyak sekali. Tapi setelah dikalkulasi semua tokonya, demikian juga seluruh alat beratnya, ternyata ketika dirinci semuanya sudah ditulis jumlahnya sekian, ternyata hutangnya lebih banyak daripada apa yang nampak ada padanya. Itu seorang berusaha untuk hidup ya biasa saja, seadanya saja, jangan berlebihan. Selalu berusaha untuk ada kekhawatiran jangan sampai meninggal dalam kondisi punya hutang. Harus antum pikirkan. Jangan merasa masih muda kemudian meringan-ringankan hal-hal yang berkaitan dengan hutang. Hutang itu menjadi sebab kehidupan itu tidak tenang. Walaupun hutang itu adalah perkara yang mubah hukum asalnya boleh, tapi seorang tidak boleh bergampangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hutang. Itu adalah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk menjadi hamba yang kaya. Bagaimana menjadi orang kaya? Orang kaya itu seperti apa? Laisal gina apa? Sela-sela sebelum subuh itu sudah luar biasa ya. Rakaatan qabla al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum penunaian salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru salat sunnahnya ya. Belum lagi ibadah wajibnya. Salat sunnahnya saja sudah luar biasa. Apalagi amalan-amalan wajibnya. Karena itu tidak boleh seseorang mengatakan saya mau beragama dengan agama yang biasa-biasa saja. Jangan seperti itu ya. Amalan sunnah saya sudah luar biasa. Bagaimana orang yang kaya itu? Laisal gina, kata Nabi apa? Laisal gina an kathratil ard, walakin al gina ginab nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang tanahnya di mana-mana, banyak lahannya, banyak rumahnya. Walakin al gina ginab nafs. Akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Boleh jadi banyak orang yang tanahnya di mana-mana, tapi pusingnya juga di mana-mana, hutangnya juga di mana-mana. Hutangnya di mana-mana. Betapa banyak orang-orang yang gajinya kadang besar, tapi masih berani melakukan kecurangan. Kenapa? Itu tadi. Karena dia selalu merasa miskin. Kapan seseorang selalu merasa miskin? Kapan seseorang selalu merasa miskin? Kapan seseorang selalu merasa miskin? Tidak merasa cukup itu kan selalu merasa miskin. Apa sebabnya? Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim itu? Maka nanti himatu dunya
ja'alallahu faqra baina 'ainaihi. Ya kan? Barang siapa yang himmahnya, semangatnya dunia, perhatian paling besarnya dunia, usaha paling besarnya dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kalau Allah yang buat kefakiran di pelupuk matanya, sebanyak apapun yang dia dapatkan, dia tetap selalu merasa miskin. Akhirnya dia tamak dan rakus terhadap perkara dari perkara-perkara dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala apa yang dikaruniakan kepada kita suatu perkara yang di dalam terdapat nilai-nilai keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, sehingga dengannya kita pun kokoh di atas nilai-nilai keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.